Baru bangun loh saudara-saudara, jadi masih pakai baju tidur ini. Selesai beres-beres, belum 100%. Kita cek, sudah lumayan lah ya. Dan kita lihat kamar mandi juga sudah. Oke, mereka tak bakar begitu. Saudara, apa kabar? Saya muncul lagi sekarang. Jadi ini saya muncul di dapur, tapi saya tidak mau masak-masak. Ini pagi, masih pagi, kita baru selesai sarapan. Jadi kalau kalian lihat saya punya pakaian, menurut kalian terlalu seksi, keluar saja langsung ya saudara-saudara, nanti nonton vlog berikutnya saja. Karena kita memang baru bangun dan baru habis sarapan ya. Jadi sekarang ini saya mau beres-beres. Mbak Peta dan Mika mereka lagi pergi ke tempat les renangnya Mika, karena hari ini Mika les renang juga. Jadi les renang terakhir sebelum pulang ke Indonesia Om Tante, sebelum libur. Nanti balik libur baru lanjut lagi. Jadi oke, saya mau beres-beres dulu, piring bersih dulu kita kasih keluar, baru habis itu kasih masuk yang kotor-kotor. Kalau koper sudah aman saudara-saudara. Jadi tinggal nanti yang perintilan-perintilan kecilnya saja yang kita perhatikan. Kalau koper sudah aman semua. Saya juga tidak bawa terlalu banyak oleh-oleh ya. Saya bawa kebanyakan itu baju-bajunya Elora yang sudah kekecilan. Untuk saya punya keponakan yang cewek di Indonesia, saya bawa juga itu, kayak saya punya baju-baju yang sudah kebesaran, karena saya punya adik ipar yang minta saya punya baju-baju yang sudah kebesaran, jadi saya bawa saya semua. Jadi sapu koper tuh kebanyakan isi kita punya pakaian-pakaian saudara-saudara ya. Ini juga nih, kalau mesin cuci piring tuh begini ya, dia kadang tidak kering semua, jadi kita harus perhatikan supaya tidak ada air yang mengalir. Ini saya begini supaya kalau berdiri nanti kalian lihat saya terlalu seksi lagi. Jadi saya berlutut saja ya saudara-saudara, supaya jangan ada yang protes lagi. Baru bangun loh saudara-saudara, jadi masih pakai baju tidur ini. Tapi itu harus semangat beberes. Kayak saya rasa wajib beres-beres begitu sebelum kemana-mana. Biar lagi kayak waktu liburan tahun lalu, kayak mau pergi ke rumahnya kakak Ina ada orang. Itu kan waktu itu Mbak Peta juga kan tinggal. Kalau kebanyakan orang kan paling mereka pikir kan ada suami yang tinggal toh. Jadi nanti suami yang beres-beres, tapi kayak saya tuh otomatis kayak kita mau kemana-mana untuk bepergian yang ya 1 atau 2 hari, tinggalkan rumah tuh kayak otomatis saya rasa saya harus beres-beres gitu. Kayak rasanya perasaan lebih enak saja begitu kalau pergi terus merasa saya sudah membereskan bagian saya gitu saudara-saudara. Tidak tahu kenapa. Jadi makanya setiap kita mau kemana-mana tuh Bapak Tete suka bilang saya, kasih biar saja itu sudah lumayan rapi, sudah lumayan bersih tuh. Oh ya, by the way, buat kalian yang komen saudara, saya baca semua. Cuman karena ini ya, kita kan lagi ini siap-siap untuk berangkat apa semua, jadi saya baca saja saudara-saudara. Saya belum sempat balas, tapi saya baca semua. Jadi kalau kayak ada kalian punya masukan-masukan, terima kasih banyak sekali masukan tentang sapu jerawat ini. Itu saya berterima kasih sekali ke kalian. Terima kasih informasi-informasinya. Ini dia gatal tapi mau garuk tidak mau pakai kuku ya, begini tempel-tempel. Jadi waktu itu saya juga saya punya dokter, memang sapu dokter juga bilang kita fokus perbaiki skin barrier katanya. Tidak usah pakai serum-serum dan segala macam, cukup katanya pakai krim muka yang biasa saja yang tidak ada kandungan bahan aktif-aktif di dalamnya gitu katanya. Jadi memang betul-betul harus fokus perbaiki skin barrier. Cuman itulah, terasa sabar. Makanya itu saya biasa lihat kalau ada yang bilang pakai bahan-bahan alami apa gitu tuh, saya coba-coba. Habis. Lumayan ya, kita perempuan itu kalau muka begini tuh kayak bikin lumayan terganggu begitu saudara-saudara ya, mengganggu pikiran dan kayak aktivitas juga jadi serba salah.
Padahal nih kalian tahu saya tuh kalau mandi pakai handuk. Pakai handuk 1 hari 1 kali mandi tuh saya pakai handuk 1. Jadi tiap hari kalau saya mandi tuh saya ganti handuk ya saudara-saudara. Saking traumanya dengan ini. Dan saya lap muka tuh saya pakai apalagi nih kain hidrofil, kain pokoknya kainnya Elora yang dari kartun itu pun saya tidak gosok di muka, saya cuma tempel saja begitu. Jadi saya sudah sangat berhati-hati dan saya punya muka ini saudara-saudara, tapi ya memang ini cobaan aja gitu mungkin saudara-saudara ya. Cobaan lumayan ya, semua 1 tahun loh jerawat ini mengganggu hidupku. Tapi tidak apa-apa sudah, kita syukuri segala macam hal yang terjadi di hidup ini toh saudara-saudara. Baik buruknya kita terima, yang baik kita syukuri, dan kita pertahankan, yang buruk tetap disyukuri, jadikan pelajaran gitu. Kasih masuk nih yang kotor-kotor ke dalam. Ini Ibu Eloran dia turun dengan dia dress ini yang dari Tante Elis. Habis itu dia kepanasan, dia buka. Ini karena mau apa? Saya bikin vlog, makanya saya suruh dia pakai baju nih. Kalau tidak cuma pakai celana dalam saja Tante, astaga, kepanasan dia. Jadi ini kas tinggal dia nonton saja supaya bisa lancar ini beres-beres. Oh. Kalau gitu, dia masih mau bangun ini katanya, mau bikin Lego. Oke saudara-saudara, jadi ini saya sudah selesai beres-beres. Belum 100% tapi sudah lumayan. Jadi nanti sebentar Bapak RT dan Mika balik dari les renang, baru tinggal vakum. Vakum kalau di bawah kan tinggal pakai robot. Nanti di bagian lantai 2 vakum biasa, kita pakai vakum biasa. Kalian lihat ini penampakan setelah dibereskan. So, jadi sudah lumayan lah ya ini. Itu yang di luar tuh harus dikasih masuk di bawah sana juga tuh. Barang-barang yang terhambur kalian itu. Mika dan Elora pemainan. Dan dapur sudah lumayan. Ngos-ngosan. Kalau ruang tamu nih Elora katanya masih mau lanjut main Om Tante. Jadi dia pemainan masih berserakan begini. Karena kalau kita bereskan nanti dia kasih keluar lagi sama saja toh. Jadi biar begini saja. Itu tas sudah ada persiapan untuk berangkat. Elora dengan Mika punya boneka nanti. Kalau di atas tidak terlalu yang gimana-gimana, saudara-saudara. Kita cek. Jadi nanti sebentar baru divakum ya. Jadi kok kalian lihat masih ada yang berhamburan, harap maklum. Tuh. Tada. Mika punya kamar. Sama itu koper. Ngos-ngosan. Sudah lumayan lah ya. Dan kita lihat kamar mandi juga sudah lumayan lah. Toh. Sudah lumayan rapi lah. Tinggal divakum. Ini saya dan Bapak RT kamar. So, lumayan lah. Ini kita cek, ini kita punya halaman yang akan ditinggalkan ini saudara-saudara. Raspberry kayaknya gara-gara panas kemarin ya, sudah siram air tapi dia tidak tahan. Jadi tahun depan kita harus ganti dia tanah. Kalau cherry waktu ada anel dorang di sini tuh kita sudah panen ya. Cuman saya tidak bikin vlog karena cuman berapa biji, tapi rasanya enak saudara-saudara. Dia rasa cherry premium. Di sini buah Thai berry
Ini juga nih tiap hari Mika dan Elora panen ya, tiap pagi. Sama ini juga si mulberry, banyak sekali mulberry. Tiap pagi juga tuh dia pasti ada yang mateng. Kalau ini blueberry nih, tidak tahu kenapa juga kayaknya gara-gara panas. Pokoknya setelah yang panas kemarin tuh langsung banyak tanaman yang kayak mereka tak bakar begitu. Tuh, padahal disiram, dikasih air yang cukup. Strawberry juga nanti kita harus ganti dia punya tanah ya tahun depan. Apel ini kan waktu itu saya potong sampai habis semua dia punya daun-daun toh. Sekarang dia punya daun tumbuh lagi dan kelihatan lebih sehat. Dan ini raspberry kuning dan gold ini, lihat, kalian bisa lihat ya. Ini dia tetap subur. Heran kenapa? Apa karena dia di tanah dan yang di sana masih di dalam pot kali ya. Jadi dia ini juga tiap pagi Mika dan Elora panen dan sekarang ini buahnya sudah habis. Semoga nanti kalau kita balik dari Indonesia buahnya muncul lagi. Buah vijgen kalau bahasa Belanda. Banyak juga lumayan. Padahal waktu itu cuma 1 biji, ini sekarang sudah ada tambahan lagi. Ada di bawah-bawah juga di sana. Dan dia cepat ya buah ini. Pohon ini. Sama. Biar kalian bisa lihat ya. Tuh. Dia sudah makin besar jadi makin berat. Jadi ini harus diikat begini lagi. Tuh. Harus diikat kasih naik. Dan ini kalian bisa lihat kita punya bunga-bunga sudah mulai full di sini. Harusnya ada satu lagi di situ, cuman yang satu di situ tuh dia mati kayaknya ya. Jadi yang tumbuh cuman di bagian sini, makanya dia tidak terlalu kelihatan full. Jadi nanti tahun depan kita tambah satu di situ supaya dia full ya, kelihatan full di sini. Dan ini juga nih dia sudah mulai kelihatan kayak kering begitu ya. Semua gara-gara kemarin panas itu. Sama di sana juga tuh, padahal sudah mau berbunga, itu bunganya sudah kelihatan keluar, tapi tiba-tiba dia kayak orang siram air panas kan. Langsung layu begitu. Itu juga yang 2 ini saja, padahal yang di sana subur-subur. Itu juga nanti mungkin kita balik dari Indonesia baru bunga keluar. Sama itu juga kalian lihat kan sudah mulai keluarkan banyak bunga juga. Cantik ya, bunganya cantik. Kalau PRT dari sana kelihatan tidak? Ini juga masih ada yang bakal bunganya juga masih banyak tuh. Cuma karena ini kan tahun pertama, jadi mereka belum yang full sekali. Biasanya katanya tuh nanti tahun kedua, ketiga baru mulai kelihatan lebih bagus lagi katanya. Jadi tahun pertama memang mereka masih menyesuaikan dengan tanah. Masih belajar bertumbuh di halaman yang baru begitu, saudara-saudara. Waktu itu Bapak Teh dia sudah pangkas, tapi cepat sekali nih rumput dia tumbuh. Sudah ya saudara-saudara, ini tinggal saya mau cek ada barang-barang apa yang mungkin masih lupa begitu untuk mau dibawa, paspor dan lain-lain. Ngos-ngosan saudara-saudara, astaga. Jadi yes, minta doanya saudara-saudara, semua kita punya perjalanan nanti lancar, tiba dengan selamat di Indonesia, dan perjalanan selanjutnya begitu lancar juga saudara-saudara ya. Dan sekali lagi komen kalian saya baca semua saudara-saudara, cuman kalian tahu kita sekarang lagi memang sibuk-sibuk dengan persiapan untuk berangkat dan lain-lain, sambil urus anak juga karena anak-anak kan sudah ke sekolah nih. Jadi harap maklum saja. Pokoknya saya baca kalau misalnya ada kalian punya saran-saran. Kalau kalian ada ide-ide, saran-saran untuk bikin konten nanti selama di Indonesia apa saja, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan saya sempatkan untuk buat konten sesuai request kalian ya. Kalau yang menurut saya bisa bikin gitu ya saudara-saudara. Jadi kalau sudah saya tutup vlognya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga cukup menghibur waktu kosongkan di mana saja berada. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah!